Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih membaca hadis-hadis tentang akhlak dan juga masih terkait dengan bermuamalah dengan anak-anak. Qala al-muallif hafidhahullah ta'ala wa qad hassa sallallahu alaihi wasallam ala ihsani fi tarbiyatihim wa ta'dibihim wa tansiatihim ala muhafadzati ala shalah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan motivasi, anjuran, dorongan untuk berbuat ihsan, untuk berbuat yang sebaik-baiknya, untuk melakukan yang terbaik di dalam mendidik mereka, yakni anak-anak, mendidik anak-anaknya, menumbuh kembangkan anak-anaknya, yaitu agar senantiasa menjaga sholat, menjaga sholat. Makanya di antara bentuk orang tua menjaga anak-anaknya dari api neraka, agar anak-anak ini diperintahkan untuk sholat sejak usia 7 tahun. Ketika usia sudah mencapai 10 tahun enggak sholat, pukul. 10 tahun enggak mau sholat, maka disuruh memukul. Pukulan tentunya ini untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Maka di sini menjadi pelajaran. Perhatikan hadis dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru abna'akum bis-shalah li sab'i sinin wadribuhum 'alaiha li ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Rawahu Ahmad. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perintahkan anak-anakmu untuk sholat li sab'i sinin, ketika usia sudah mencapai 7 tahun. Ketika usia 7 tahun perintahkan untuk sholat. Kemudian wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka jika mereka tidak mau sholat. Li asri sinin, ketika usia sudah 10 tahun. Ini ada yang usianya 10 tahun ini? Kurang 10 tahun ada? Oh, semuanya udah lebih lah ya kan? 12 tahun ke atas. Berarti kalau 10 tahun aja sholatnya males, kadang gak sholat, malas pukul. Kalau sampai 12 tahun, 13 tahun gak sholat, ya berarti lebih dikerasin lagi gitu. Dalam rangka untuk apa? Mendidik. Yang pentingnya masalah sholat. Pentingnya masalah sholat.
Maka di sini kita juga lagi ya matanya ya. Wadribum alaiha li asisinin, pukullah mereka ketika mereka tidak sholat ketika usia 10 tahun, dan pisahkan di antara mereka di tempat tidur atau kamar tidur ketika usia sudah 10 tahun ke atas. Ini pun demikian kan, kita tempat tidurnya kan bisa-bisa kan, sudah satu ranjang sendiri-sendiri ya kan, atas bawah ya kan. Sudah dipisah, jangan menyatu, mau dipisah sudah 10 tahun lebih. Ini. Nah di sini, di hadis ini, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat besar semangat beliau untuk memberikan irsyad, bimbingan kepada umatnya untuk menuju kesolehan, yakni petunjuk dan juga tarbiyah yang benar. Tarbiyah yang benar untuk anggota masyarakat. Dimulai dari dari masing-masing keluarga ini. Baik dimulai dari usia anak-anak maupun dewasa. Dengan menjelaskan batas-batas adab di antara manusia dalam fi hifdzil aurat, termasuk di dalam menjaga aurat. Dan di sini Nabi SAW bersabda dari muru abna'akum bisolah, perintahkan anak-anakmu untuk sholat li sab'i sinin, hingga usia 7 tahun. Tentu di sini memerintahkan untuk sholat dan mempelajari yakni tata cara sholat, adab-adabnya diajari 7 tahun. Perintahkan sholat berarti tata cara sholat bagaimana yang benar, adab-adabnya bagaimana, termasuk di situ ya mulai menghafal beberapa ayat Al-Quran, karena di dalam sholat nanti ada Al-Fatihah dan surat-surat yang dibaca. Ini di antaranya ini mulai diperintahkan, dan ini adalah usia untuk mulai belajar. Kemudian ini juga menunjukkan pentingnya sholat. Jangan berpikir Ustadz itu kan belum balik, seandainya nggak sholat kan nggak apa-apa, belum dosa kan belum balik. Tapi ini pendidikan, ini menunjukkan pendidikan tentu dimulai dari dini, dari usia kecil. Jangan berpikir nanti nggak apa-apa lah, 10 tahun kan kalau belum balik ya nggak apa-apa lah. Kemudian nanti aja udah balik langsung sholat itu. Ya tidak bisa demikian. Makanya Nabi perintahkan anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Pukul mereka ketika 10 tahun dah sholat. Ini adalah tarbiyah, pendidikan, termasuk pendidikan yang benar. Maka wadribuhum alaiha li asri sinin, apabila anak itu mencapai usia 10 tahun, maka diharuskan untuk sholat. 7 sampai 10, 3 tahun ini sudah mulai latihan kan. Dimulai diperintahkan 7 tahun. 8 tahun mulai terbiasa. 9, 10 tahun. Nah, 10 tahun ini harus ditekankan. Apabila telah selesai 10 tahun, lebih dari 10 tahun maksudnya, ini kok taksir itu ya males, sholatnya berat, kadang sholat kadang enggak, atau di akhir-akhir waktu, ya udah, ini harus dihukum, dipukul dan dihukum hingga
biasa untuk menunaikannya. Biasa untuk menunaikannya. Sehingga ketika sudah mencapai usia balik, maka dia sudah biasa untuk menjaga sholat ini. Bagi wanita, kadang wanita usia 10 tahun, 9 atau 10, kadang ada sudah haid. Berarti sudah balik kalau haid. Zaman sekarang kadang ini sudah haid. Maka sudah haid ini ya berarti sudah balik. Maka harus lebih dijaga, diperhatikan dan ditekankan, khususnya orang tua memiliki anak perempuan. Enggak boleh lagi sholatnya bermalas-malasan. Kalau anaknya sudah begitu, bagaimana orang tuanya? Tentu lebih-lebih lagi. Maka sebagai orang tua yang memerintahkan anaknya usia 7 tahun untuk sholat, 10 tahun enggak mau sholat pukul, tentu orang tua harus ya wajib menjaga sholat. Jangan sampai orang tuanya sholatnya sendiri malas-malas, jarang ke masjid. Tentu ini salah. Ini tidak boleh. Baik. Ada tadi wafariqu bainahum fil madoji', pisahkan mereka antara mereka fil madoji'. Itu apabila mencapai usia 10 tahun maka dipisahkan antara anak-anak secara umum dan antara laki-laki dan perempuan secara khusus. Ini apa? Di dalam tidur. Kemudian perhatikan, ini berarti sekali lagi ini juga bagian daripada pendidikan. Jangan sampai orang itu, misal tidak sedikit kadang-kadang anak itu kalau sekolah telat mungkin bisa dimarahin kan? Atau bahkan mungkin nangis. Anak itu kenapa nangis? Sekolahnya telat. Sementara sholatnya telat, biasa aja. Atau bahkan orang tua juga nggak merasa aib atau merasa salah. Ini keliru. Sholat ini ditekankan. Jangan sampai urusan-urusan, bahkan kalau memang contoh sekolah, contoh belajar sekolah di sekolah, baik di sekolah atau di pesantren, tentu tujuannya adalah agar supaya anak itu bisa melaksanakan agamanya dengan benar. Jangan sampai dia urusan sekolah takut, telat aja takut, nanti dimarahin guru gini-gini takut misalkan. Rajin sekali, pagi sudah datang, giliran sholat ngelewes ini maksudnya mengakhirkan sholat, nggak segera sholat, bahkan sudah waktunya mau habis baru sholat. Maka ini tidak benar. Ini tidak benar. Demikian juga ini anak-anakku kita, anak kita semuanya, usahakan untuk menjaga sholat bukan karena takut kepada ustadznya atau gurunya atau orang tuanya, tapi takut kepada apa? Siapa? Allah. Allah yang memerintahkan itu, Rasulullah yang memerintahkan itu. Diperintah mendirikan sholat. Ini banyak di Al-Quran. Sehingga anak ditanamkan melakukan itu karena takut kepada Allah. Kalau enggak sholat, takut kepada Allah. Karena nantinya orang enggak sholat banyak menjadi sebab, maksudnya banyak disebutkan orang enggak sholat sebab masuk neraka. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menjadikan kamu masuk ke neraka sakor? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Kami dulu enggak sholat. Apalagi yang hafal Al-Quran. Ada yang hafal surah Al-Ma'un. So enggak ada surah Al-Ma'un. Apa Al-Ma'un? Punya apa? Sholat di antara ayat dan surah Al-Ma'un. Siapa baca Al-Ma'un coba? Salah satu baca. Kelas 7 kan ada Al-Ma'un ini. Hafal. Silakan baca. Salah satu baca surah Al-Ma'un. Ayo baca ayo. Ara'aita tadi.
Perhatikan di situ, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan, hari kiamat? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itu mereka itu orang yang menghardik anak yatim. Wal yakhuddu ala tu'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Terus fawailul lil musallin. Ini perhatikan ini. Celakalah orang yang sholat. Tapi jangan berhenti di sini, enggak boleh ini. Maka celakalah sholat, sekarang ngimami. Fawailul lil musallin, Allahu akbar, enggak boleh. Celakalah orang sholat. Tambahin satu ayat lagi, yaitu apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ya, termasuk di antara orang sholat tapi sholatnya di akhir-akhir waktu, sholat malas-malas. Nah, ini tidak boleh. Ya kalau di sini masya Allah nggak ada yang malas ya. Semuanya sebelum subuh aja udah pada bangun. Ya. Nggak bangun ya dibangunkan. Ya. Ini. Jadi ini sholat, perhatikan ini pentingnya sholat. Jaga sholat. Sholat yang wajib. Nanti apalagi ditambah dengan sholat-sholat yang sunnah. Nah berikutnya adalah wahasa ala muhafadzati ala salamati fitratihim allati fatarahumullahu alaiha. Demikian juga Nabi menganjurkan untuk tetap menjaga keselamatan fitrah anak-anak yang Allah ciptakan mereka di atas fitrah itu. Ya, fitrah manusia itu apa? Islam, di atas Islam. Perhatikan hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tukhissuna fiha min jad'a. Summa yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu waqra'u in syi'tum fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Muttafaqun alaih. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min mauludin," tidak ada seorang anak yang dilahirkan kecuali ia dilahirkan di atas fitrah. Kecuali ia dilahirkan di atas fitrahnya. Kemudian fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi dan menjadikannya Nasrani dan menjadikannya Majusi. Berarti fitrah ini apa? Yang menjadikan Yahudi, kedua orang tuanya menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berarti ini apa fitrah ini berarti? Agama apa? Tidak disebutkan kedua orang tuanya menjadikan Islam, sudah Islam, fitrah. Maka yang menjadikan Nasrani, Yahudi, Nasrani, Majusi orang tuanya. Dua orang tuanya. Nah, kemudian
Sebagaimana tuntaju al-bahimatu bahimatan jam'a. Sebagaimana jadi ada binatang, yakni apa, yakni binatang ternak, bahimatan jam'a, hal tuhisuna fiha min jad'a. Jadi sebagaimana binatang ini yang lahir, binatang ternak yang lahir ini, apakah engkau dapati padanya ini apa? Cacat. Mungkin yang menjadikan cacat enggak cacat kan? Kemudian yang menjadikan ini mungkin nanti cacat anggotanya ini, anggota tangannya atau kakinya dan semisalnya ya, yang manusianya. Jadi intinya ini digambarkan bahwasanya bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, bersih fitrah, di atas fitrahnya, di atas Islam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, dan bacalah jika kalian mau fitratallah allati fatarana sa'aliha la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang bisa mengganti apa? Ciptaan Allah. Wa fi lafdhin li Muslim, di dalam lafaz yakni apa? Muslim, kullu insanin taliduhu ummuhu ala fitrah wa abawahu ba'du yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajisanihi fa in kana muslimaini fa muslimun kullu insanin taliduhu ummuhu yalkuzuhu syaitanu fi khitnaihi illa Maryam wabnaha. Nah, disebutkan di dalam lafaz Muslim, kullu insanin, setiap manusia yang dilahirkan oleh ibunya itu di atas fitrah. Setiap manusia ibunya itu melahirkannya di atas fitrah, di atas fitrah. Kemudian dan kedua orang tuanya lah setelah itu yang menjadikannya Yahudi dan Nasrani dan Majusi Fa in kana muslimaini, jika kedua orang tuanya muslim, fa muslimun, maka ia akan menjadi muslim. Kullu insanin taliduhu ummuhu yalkazuhu syaiton fi hitnaihi. Setiap manusia yang dilahirkan ibunya, maka yalkuzuhu syaitonu fi hitnaihi, maka yakni apa? Setan ini menusuk, yakni apa? Di bagian yakni apa? Kedua, yakni bagian kedua dadanya, ila Maryam, kecuali Maryam dan putranya. Maka Allah Subhanahu wa taala ini telah menciptakan para hambanya ini di atas yakni ala mahabbatihi wa ibadatihi wahdah, di atas fitrahnya, yaitu para hamba ini mencintai Allah dan juga beribadah hanya kepada Allah semata, di atas tauhid. Manusia dilahirkan, Allah menciptakan, jadi para hambanya di atas ya apa, kecintaannya dan beribadah kepadanya semata. Apabila fitrah itu dibiarkan begitu aja tanpa ada yang merusak
dan tidak rusak, maka kanal qalbu arifan billahi muhibban lahu wahdah, maka hati orang itu ini, hati anak atau orang itu akan mengenal Allah, mencintai Allah semata. Jadi kalau dibiarkan orang itu, anak begitu habis lahir udah di atas fitrahnya, nggak ada yang mempengaruhi dari luar, maka ini di atas tauhid. Fitrahnya dia mencintai Allah, dia beribadahnya kepada Allah semata. Lakinna fasadal fitrah min a'zami asbabihi al-abawani yuhawidanihi ayunasironihi. Akan tetapi rusaknya fitrah ini di antara sebab yang terbesarnya adalah kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Wa hadhihi kulluha takjirun li fitratihi allati fatarahu Allahu 'alaiha wa kharfun laha. Dan ini semuanya ini adalah takjirun, berarti telah mengubah fitrahnya. Telah mengubah fitrahnya yang Allah ciptakan ia di atas fitrah tersebut. Wa kharfun laha, telah diubah dan diselewengkan dari fitrahnya. Qala mu'allif yatadhammanu al-hadisu tawjihal aba ay ya'malu ala hifdhi hadhil fitrah wa baqaiha salimatan ta'asiyan bir rusul alaihimus salam fa innar rusula sallallahu alaihim wasallam bu'itsu li taqriril fitrah wa takmiliha la li taghiril fitrah wa tahwiliha. Hadis ini mengandung ajaran atau pengarahan, berisi tentang pengarahan kepada para orang tua, para bapak, para orang tua, agar mereka beramal di atas, yaitu beramal untuk menjaga, melakukan aktivitas, melakukan sesuatu untuk tetap menjaga fitrah ini dan menjadikan fitrah itu tetap ada pada anak tersebut. Dalam keadaan apa? Salimah, fitrahnya fitrah yang benar, lurus, tidak yaitu apa? Ternodai di atas fitrahnya. Mencontoh para rasul alaihissalam, karena sungguhnya para rasul, semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada mereka. Para rasul itu bu'itsu, mereka diutus untuk litakriri fitrah, untuk menyatakan atau menguatkan fitrah tersebut, menetapkan fitrah tersebut, menjaga fitrah tersebut dan menyempurnakannya, bukan untuk mengubah dan memalingkan fitrah tersebut. Maka insya Allah kalau dari sini kita lihat ya, anak itu, manusia itu asalnya gitu, kalau dia belum kena pengaruh apa-apa, itu mudah untuk dididik insya Allah, karena di atas fitrahnya tauhid. Siapa saja anaknya, siapa saja manusia semua di atas fitrah, ya kan? Jadi anak yang menjadikan nanti menyimpang, menyeleweng, Yahudi, Nasrani apa? Siapa? Kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya juga tadi Muslim, maksudnya enggak diberi pengaruh apa-apa, insya Allah ini tetap di atas fitrahnya. Berarti yang nyimpang-nyimpang ini berarti pengaruh dari luar. Maka insya Allah kalau itu dijaga, maka ini insya Allah akan tetap bagus. Ya termasuk diantaranya dengan adanya apalagi pendidikan sekarang ya. Maka pendidikan di dalam pondok pesantren, sekolah-sekolah yang menekankan masih agama, ketauhidan, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah yang diharapkan ini masih bisa menjaga fitrah anak ini.
fitrahnya, di atas tauhid, di atas Islamnya, di atas Quran dan Sunnah ini. Dan sekali lagi, insya Allah ya, semua anak itu fitrahnya sama. Tinggal kita para orang tua, termasuk juga pendidik, ini adalah bagaimana menjaga anak itu tetap di atas fitrahnya, di atas fitrahnya. Dan semoga ketika mereka tetap di atas fitrahnya, maka insya Allah dakwah sunnah, dakwah salam yang mengajak Al-Quran kembali pada mengajak manusia ini mendakwahkan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafun soleh, insya Allah ini adalah mudah dan insya Allah bisa diterima oleh fitrah manusia. Ini akan menerima itu karena fitrah manusia yaitu akan beriman, mencintai Allah, beribadah kepada Allah semata. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya untuk bisa mendidik anak-anak kita tetap di atas fitrahnya, di atas ketauhidan kepada Allah berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah dengan pemahaman salafun salih. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.